pasangan dinding bata, plesteral, veteran, dan acian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila Zalfaini, NRP 22-2018-089, bersama dengan anggota kelompok saya, Miski Wirdatunisa, NRP 22-2018-098, dan juga Nur Salvianti, NRP 22-2018-099, dan yang terakhir ada Indah Kartika, NRP 22-2018-105. Yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai pasangan dinding bata, plesteran, dan juga acian. Sebelumnya akan dijelaskan dulu tentang pengertian umum dari dinding itu sendiri. Jadi, dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area dari alam. Umumnya, dinding mempunyai fungsi diantaranya yang pertama, sebagai pembatas ruang luar dengan ruang dalam. Yang kedua, sebagai penyokong atap dan langit-langit. Yang ketiga, penahan cahaya, hujan, angin, debu, suara, dan lain-lain yang bersumber dari alam. Yang keempat, untuk keindahan arsitektur. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis dinding. Yang pertama itu ada dinding struktural. Dinding ini berperan untuk menopang atap dan sama sekali tidak menggunakan cor beton untuk tiang kolomnya. Dan yang kedua, ada dinding non-struktural. Dinding ini adalah dinding yang tidak menopang beban, hanya sebagai pembatas. Apabila dinding dirobohkan, maka bangunan tetap berdiri. Yang ketiga, ada dinding partisi atau penyekat. Dinding ini adalah batas vertikal yang ada di dalam ruangan atau sebagai interior. Next. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan batu bata. Kelebihan batu bata yang pertama, dari segi struktur, mempunyai kekuatan yang tinggi dan tahan lama dibandingkan dengan batako. Yang kedua, mudah memasangnya, karena tukang tidak harus memiliki keahlian khusus. Yang ketiga, kuat dan tahan lama, karena batu bata tahan terhadap cuaca panas, cuaca dingin, dan juga udara yang lembab. Yang keempat, itu sebagai penolak panas yang baik. Yang kelima, itu memiliki warna yang unik. Selanjutnya itu kekurangan batu bata. Yang pertama, waktu pemasangannya lebih lama. Yang kedua, saat pemasangan harus direndam atau dibasahi terlebih dahulu supaya rekat dengan spesi. Yang ketiga, dari segi estetika, untuk pemasangannya kurang begitu rapi. Yang keempat, lebih boros dalam menggunakan campuran resi seperti semen dan pasirnya. Kelima, biaya lebih tinggi dari dinding batako. Yang keenam, kurang cocok untuk dinding rumah tinggal 2 lantai atas. Yang ketujuh, lebih banyak yang terbuang untuk potongan-potongan batu bata. Next. Selanjutnya ada jenis pemasangan dinding batu bata. Jadi yang pertama itu ada pasangan setengah bata. Kalau ini tuh pemasangannya secara memanjang, jadi lebar batanya itu sebagai tebal dinding. Terus kalau yang kedua itu ada pasangan satu bata. Jadi dipasangnya itu secara melintang dengan panjang batanya sebagai tebal dinding. Yang ketiga ada pasangan relief atau si batu batanya itu dipasangnya secara miring melintang. Ini tuh fungsinya sebagai resapan air di bagian paling bawah pasangan batu. Selanjutnya ada syarat pemasangan batu bata. Yang pertama, batu bata yang akan dipasang terlebih dahulu harus dibersihkan dari debu dan kotoran yang menempel. Yang kedua, sebelum dipasang, batu bata terlebih dahulu direndam hingga jenuh. Yang ketiga, pemasangan siar tegak pada lapis pertama, tidak boleh segaris dengan siar pada lapis berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Nah, untuk selanjutnya ada pekerjaan persiapan adukan. Yang pertama, persiapan peralatan. Siapkan semua peralatan
perlengkapan seperti ayakan, pengki atau perangkat ukur material, alas pengaduk atau box, sendok atau cetok, roskam, lokasi rendaman bata, benang, mistar ukur, selang air atau water pass, plastik sebagai penutup adukan, dan bahan yang bakal dipakai seperti batu bata atau batako, semen, dan pasir. Lalu yang kedua, ayak pasir untuk mengasingkan pasir dengan kerikil atau koral yang dapat mengganggu ketika pemasangan bata. Yang ketiga, perendaman batu bata. Rendam batu bata kira-kira 2-8 menit atau hingga jenuh. Bila tidak ada lokasi perendaman, bisa juga disiram saja. Lalu yang keempat, pembuatan adukan. Buat adukan mortar pada box pengaduk dengan air secukupnya atau hingga didapat adukan yang pulen dengan komparasi semen dan pasir cocok yang digunakan. Yang cocok diinginkan. Lalu yang kelima, adukan siap pakai. Tutup adukan yang sudah siap gunakan dengan plastik untuk meminimalisir penguapan air. Next. Untuk selanjutnya, ada pekerjaan pemasangan batu bata. Setelah adukan siap, maka tahapan selanjutnya ialah memulai pemasangan dinding bata. Langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, pasang mistar pengukur lapisan bata secara tegak lurus. Ukur dengan unting-unting. Lalu yang kedua, pasang benang penarik horizontal dan ukurlah dengan perangkat water pass atau selang air. Yang ketiga, tentukan ketebalan spesi lapisan arah vertikal pada mistar ukur cocok, ketebalan bata diperbanyak, tebal spesi 6-10 mm. Yang keempat, bersihkan permukaan bata. Pastikan bahwa permukaan bata dalam situasi bersih dan bebas dari debu supaya adukan bisa merekat sempurna. Next. Lalu cara kelima, mulailah pemasangan pada lapis ke-1 yang didahului pemasangan adukan atau spesi beberapa dasar. Yang keenam, lanjutkan lapis berikutnya dan kontrol ketegakan pasangan dengan perangkat unting-unting. Yang ketujuh, bersihkan sisa adukan sesegera mungkin sebelum adukannya mengeras. Lalu yang terakhir, lindungi dari sinar matahari, rawat pasangan bata yang sudah berlalu dengan mengayomi dari sinar matahari secara langsung. Contohnya dengan memakai plastik atau penyiraman air. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Salvianti. Selanjutnya adalah pekerjaan plesteran. Plesteran merupakan bagian dalam proses pekerjaan dinding untuk menutup pasangan batu bata, batako, ataupun bata ringan dan beton dimaksudkan agar tampak rapi, halus, dan juga rata. Adapun syarat-syarat pekerjaan plesteran itu, yang pertama permukaan rata dan halus, tidak keropos, dan ketegakan dinding lurus dan rapi. Next. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pengerjaan plesteran. Yang pertama ada benang. Benang itu fungsinya sebagai bahan pembuat patokan kepala plesteran. Paku berfungsi sebagai bahan pembuat patokan kepala plesteran. Pasir berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan plesteran. Semen putih berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan plesteran. Air bersih berfungsi untuk menyiram permukaan dinding sebelum diplester juga sebagai bahan dasar pembuatan plesteran. Kawat ayam atau kain berfungsi sebagai tulangan untuk plesteran dengan tebal lebih dari 3 cm. Sendok spesi berfungsi mengambil dan menempatkan bahan plesteran atau acian dari tempat pencampuran atau adukan ke lokasi pekerjaan. Next. Ada roskam kayu dan juga roskam baja. Roskam kayu itu fungsinya untuk meratakan bahan plesteran di lokasi pekerjaan. Roskam baja berfungsi untuk menghaluskan bahan plesteran di lokasi pekerjaan. Water pass atau selang plastik bening berisi air untuk penyipat datar untuk memastikan bahan plester yang dihampar di lokasi pekerjaan rata atau tidak miring. Ada unting-unting yang berfungsi untuk memastikan plesteran terpasang tegak lurus. Next. Pelaksanaan pekerjaan plesteran. Pekerjaan plesteran dimulai dengan jalan membuat kepala plesteran pada sisi vertikal.
Kepalan dibuat setiap jarak 1 meter sepanjang dinding yang akan diplester. Diamkan kepalan plesteran paling tidak 1 hari supaya kering. Next. Buatlah adukan plesteran dari campuran pasir, semen, dan air dengan perbandingan sesuai spesifikasi bangunan yang ingin dibuat. Sebelum melakukan pekerjaan plesteran, pasangan bata merah disiram atau dibasahi dengan air. Proses pengemprotan dari bawah ke atas di antara kedua kepalan plesteran, setelah itu ratakan dengan menggunakan kasut dan jidar aluminium hingga rata dan halus. Lakukan curing atau perawatan dengan cara dibasahi minimal 1 kali per hari selama 3 hari. Setelah plesteran kering atau keras dan rata sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan acian. Next. Selanjutnya, penjelasan mengenai pekerjaan acian akan dijelaskan oleh teman saya, Indah. Yang selanjutnya merupakan acian. Acian merupakan bagian dari proses pekerjaan dinding bangunan dan berfungsi untuk menutup pori-pori atau memperhalus plesteran. Ini menjelaskan bahwa pekerjaan acian dilakukan setelah plesteran selesai. Untuk ketebalan acian sendiri itu antara 1 mm hingga 3 mm. Agar tidak terjadi retak pada acian, maka acian dapat dilakukan setelah plesteran kering dan tidak terjadi penyusutan lagi. Untuk dinding bagian dalam kira-kira sekitar 2 hingga 3 minggu, dan sedangkan untuk dinding bagian luar sekitar 2 minggu. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada sendok spesi. Sendok spesi sendiri berfungsi untuk mengambil dan menempatkan bahan acian. Lalu ada ember yang berfungsi sebagai tempat pengaduk dan tempat air bersih. Lalu ada roskam baja berfungsi sebagai untuk meratakan permukaan. Dan lalu semen aci putih untuk bahan utama acian. Lalu air bersih untuk berfungsi untuk menyiram plesteran. Pertama, materialnya harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui. Lalu permukaan bidang acian sendiri harus bersih dari debu dan minyak agar tidak ada material-material yang terganggu. Lalu permukaan acian pun harus rata dan tidak retak. Lalu selanjutnya tadi, pelaksanaannya harus sesuai dengan komposisi dan tunggu umur plesteran sampai cukup untuk diaci. Karena jika pada usia yang belum tepat, plesteran masih melakukan hidrasi dan masih ada proses bleeding, yaitu di mana air keluar dari campuran. Lalu periksa kadar air atau kelembaban plesteran, permukaannya akan diaci dan tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Lalu ketebalan acian sendiri itu sekitar 2-3 mm. Tebal acian juga mempengaruhi kualitas hasilnya. Tebal yang tepat seharusnya adalah 1-3 mm. Jika kurang dari 1 mm akan mengering terlalu cepat. Bila lapisan pertama kurang dari 1 mm, maka sebelum lapis pertama tersebut kering, harus dilakukan lapis berikutnya sampai minimal 1 mm. Acian diratakan. Lalu setelah proses pengerjaan acian selesai harus dipastikan bahwa permukaannya rata dan tidak retak dan tidak bergelombang. Ini adalah contoh gambar pengerjaan acian itu sendiri. Lalu kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi ini adalah setelah dinding terpasang sampai atas, mulailah melakukan pelapisan penutup dinding bata. Pelapisan dilakukan dengan diplester untuk di dinding dalam. Dinding luar atau bata scaffolding biasanya hanya disawut atau plesteran tanpa dihaluskan dan tanpa diaci. Setelah seluruh dinding diplester, diamkan beberapa hari agar kadar airnya cepat hilang. Pekerjaan trasram untuk mencegah agar kaki tembok tidak
mengisap lembab air dari tanah. Pekerjaan berikutnya adalah mengaci untuk menutupi adanya keretakan alami akibat penguapan. Sebelum pekerjaan acian dimulai, terlebih dahulu melakukan penyiraman agar acian mudah melekat pada plesteran. Bila pekerjaan acian telah selesai, maka perlakuannya sama dengan pekerjaan plesteran. Acian didiamkan beberapa hari agar kadar airnya mengering. Setelah terjadi pengeringan akan timbul secara alami keretakan yang disebut retak-retak rambut. Terima kasih, sekian dari kami. Mungkin dibuka dulu untuk 3 pertanyaan. Saya mau nanya. Sebentar ya, dijawab dulu. Aduh, iya. Saya juga. Udah Aku 3. juga. Pas 3 tuh. Satu di komen. Oh ya udah. Dari siapa dulu tuh? Farid, boleh Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Rizwansyah, NRP 22/2018-107. Tadi itu kan saya ngeliat di presentasi Nabila ada pelamir. Nah, saya mau nanya, kalau penggunaan pelamir tuh kalau boleh tahu digunainnya tuh untuk semua dinding apa kayak gimana gitu? Terima kasih. Ya, selanjutnya boleh Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Muhammad Akbar, NRP 22/2018-020. Mau bertanya, apa penyebab keretakan pada dinding yang sudah diplester? Oh, oke.